Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang induksi matematika, submateri notasi sigma ya. Notasi sigma disimbolkan dengan lambang seperti ini ya. Simbolnya seperti huruf E besar ya. Notasi sigma adalah suatu penjumlahan beruntun ya. Bentuknya berupa penjumlahan ya. Ingat-ingat penjumlahan ya. Dan langkah dalam menyatakan penjumlahan beruntun tadi menjadi notasi sigma antara lain: yang pertama, mencari batas bawah dan batas atas ya. Dan yang kedua, mencari rumus suku umum dari penjumlahan ya. Nah, ini U1 plus U2 plus U3 plus dan seterusnya hingga plus UN kita sebut penjumlahan beruntun yang ada di ruas kiri ya. Sementara sigma UI dengan I dari 1 sampai N kita sebut notasi sigma ya. Jadi batas bawahnya adalah 1, sementara batas atasnya adalah N ya. Dan rumus suku umum dari penjumlahan yang dimaksud di sini adalah UI ya. Karena yang di kiri adalah penjumlahan dari U1, U2 hingga UN ya. Ini rumus umumnya. 1 di sini menjadi batas bawah, I sama dengan 1 ya. Yang paling kiri ini ya dari deretnya ya. Sementara N di sini menjadi batas atas. Kita tuliskan di atas dari simbol sigma tadi. Lanjut tentang sifat-sifat notasi sigma. Yang pertama, sigma dari A dengan I dari 1 sampai N, di mana A adalah konstanta. Konstanta itu adalah suatu bilangan ya. Sama dengan N dikali A. Contoh, tuliskan notasi sigma berikut menjadi penjumlahan biasa. Sigma 11 dengan I dari 1 sampai 6. Artinya apa? Penjumlahan 11 hingga 6 kali ya. 11 tambah 11 tambah 11 tambah 11 tambah 11 tambah 11 hingga 6 kali. Bernilai sama dengan 6 dikali 11 atau 11 dikali 6. Sama dengan 66. Sifat yang kedua, sigma K dikali UI dengan I dari 1 sampai N sama dengan K dikali sigma UI dengan I dari 1 sampai N ya. Jadi posisikannya yang di awalnya itu di kanannya tanda sigma, lalu berubah menjadi di kirinya tanda sigma atau ditaruh ke depannya. Contohnya sigma 3i kuadrat dengan I dari 1 sampai 4 sama dengan 3 dikali sigma I kuadrat dengan I dari 1 sampai 4 ya. Jadi di sini I-nya yang di merah-merah ini berjalan dari 1 hingga 4. Berarti isinya apa aja kalau dari 1 sampai 4? Berarti 1, 2, 3, dan 4. Nah, tapi jangan lupa dikuadratkan ya, karena di sini rumusnya I kuadrat ya. Sama dengan, nah 3 kita tulis dulu di depan, lalu di dalam kurungnya adalah penjumlahan beruntun dari 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat ya. Karena tadi I-nya dari 1 sampai 4 ya, makanya dia berjalan dari 1 sampai 4 dan jangan lupa dikuadratkan karena rumusnya di soalnya adalah I kuadrat. Sama dengan 3 dikali 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 ya. Sama dengan, nah ini dikalikan pelangi ya, satu-satu ya. 3 kali 1 3 ditambah 3 kali 4 12 ditambah 3 kali 9 27 ditambah 3 kali 16 48. Nah, lanjut ke sifat yang ketiga. Sigma dari UI plus VI dengan I-nya dari 1 sampai N
sama dengan dipecah ya, sigma UI dengan I dari 1 sampai N plus sigma VI dengan I dari 1 sampai N ya. Kalau untuk rumus yang ketiga ini adalah penjumlahan UI dan VI. Untuk rumus yang keempat adalah, untuk sifat yang keempat adalah pengurangan UI minus VI ya, bedanya hanya penjumlahan dan pengurangan ya, tetap sama dipisah ya, hanya beda penjumlahan dan pengurangan. Contohnya di sini kita pakai contoh yang penjumlahan. Sigma dari N kuadrat plus N dengan N dari 1 sampai 3 sama dengan, kita pecah ya, jadi N kuadrat dan N-nya kita pecah, sigma N kuadrat dengan N-nya dari 1 sampai 3 ditambah sigma N dengan N-nya dari 1 sampai 3. Nah, yang kita jabarkan ya, yang merah dulu ya, yang kita jabarkan ya, karena di sini fungsinya N kuadrat dengan N-nya itu dari 1 sampai 3, maka 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat yang di merah-merah ya, kemudian yang di biru-biru sigma N ya, N aja ya, berarti kan penjumlahan N dari 1 sampai 3, artinya 1 ditambah 2 ditambah 3 ya, sama dengan 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Jadi 1 tambah 4 tambah 9, lalu ditambah 1 tambah 2. Sifat yang selanjutnya, sifat yang kelima dan sifat yang keenam langsung ya. Nah, jadi ini sifatnya hampir mirip ya, bedanya yang satu penjumlahan, yang satu pengurangan ya. Untuk sifat yang kelima dulu yang di atas ya, sigma dari UI plus VI kuadrat dari I-nya dengan dari 1 sampai N ya, sama dengan sigma UI kuadrat dengan I dari 1 sampai N plus 2 kali sigma UI kali VI dengan I-nya dari 1 sampai N plus sigma VI kuadrat dengan I dari 1 sampai N ya. Untuk yang sifat bawahnya yaitu sigma UI minus VI dikuadratkan dengan I dari 1 sampai N sama dengan sigma UI kuadrat dengan I-nya dari 1 sampai N dikurangi 2 dikali sigma UI kali VI dengan I dari 1 sampai N ditambah sigma VI kuadrat dengan I-nya dari 1 sampai N ya. Jadi ini dijabarkan ya. Jika kalian ingat, kalau ada A plus B kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Sementara kalau A min B dikuadratkan sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat ya. Lanjut ke sifat yang ke-7 ya. Sifat yang ke-7, sigma UI plus sigma UI dengan I dari 1 sampai M plus sigma UI dengan I dari M plus 1 sampai N ya, itu sama dengan sigma UI dengan I-nya dari 1 sampai N dengan syarat M harus kurang dari N ya. Nah, contohnya ya. Jadi di sini kan dia seperti berjalan ya dari 1 sampai M, terus dia lanjut M plus 1 hingga N ya. Kalau contohnya ini sigma 5I kuadrat dengan I-nya dari 1 sampai 3 plus sigma 5I kuadrat dengan I-nya dari 4 sampai 7. Fungsinya sama ya, sama-sama 5I kuadrat. Maka hasilnya sigma 5I kuadrat dengan I-nya dari 1 sampai 7 ya. Fungsinya sama ya, 5I kuadrat. Maka hasilnya juga 5I kuadrat ya, penjumlahan 5I kuadrat. Maka hasilnya juga 5I kuadrat fungsinya. Untuk batasnya, batas bawah yang pertama yang di hijau-hijau ini dari 1 ya kan. Nah, terus batas akhirnya di sini 7. Ini kan seperti lanjutan ya, dari 1 sampai 3. Terus lanjut 4 sampai 7. Maka bisa kita ringkas menjadi dari 1 sampai
7 batasnya ya. Dengan I-nya dari 1 sampai 7. Lanjut sifat yang ke-8 ya. Sifat yang ke-8, sigma UI dengan I dari 1 sampai N sama dengan sigma UI plus 1 dengan I dari 0 sampai N-1 sama dengan sigma UI min 1 dengan I-nya dari 2 sampai N plus 1 ya. Coba diperhatikan ya, yang ruas kiri kan dari 1 sampai N ya. Yang ruas tengah dari 0 sampai N-1. Nah, batasnya kan dia berkurang 1 ya. Contohnya dari 1 menjadi 0 itu kan artinya dia berkurang 1. Dari N menjadi N-1 kan artinya dia berkurang 1. Jika batasnya berkurang 1, maka U-nya bertambah 1. Di sini dari UI menjadi UI plus 1 ya. Sementara yang di ruas kanan itu dari 2 batasnya hingga N plus 1 ya. Dengan U-nya dengan UI min 1. Nah, sementara yang di ruas kanan ini dia batasnya bertambah 1. Batas bawahnya, batas atasnya juga bertambah 1, maka U-nya berkurang 1 ya. Langsung ke contoh soalnya ya. Sigma dari N plus 9 kuadrat dengan N-nya dari 3 sampai 7 ya. Nah, menjadi sigma N plus 3 plus 9 kuadrat dengan N dari 3 min 3 hingga 7 minus 3. Nah, gimana bisa begini? Kita lihat ya. Batas bawah aslinya kan dari 3 ya. Kemudian dia menjadi 3 minus 3 karena dikurangi 3 ya. Jadi batas bawahnya ini dikurangi 3. Batas atasnya dari 7 juga dikurangi 3, maka menjadi 7 minus 3 ya. Jadi batas bawah dan batas atas dikurangi 3, dikurangi ya. Lalu di sini fungsinya dari N menjadi N plus 3 ya, artinya dia ditambah 3. Fungsinya ditambah 3, bisa melihat clue-nya ya. Jadi jika batas bawah dan batas atasnya dikurangi 3, maka fungsinya ditambah 3 ya. Jadi kebalikannya ya, jika batasnya kita kurangi, fungsinya kita tambah ya. Nanti juga berlaku kebalikannya, jika batasnya kita tambah, maka fungsinya kita kurangi ya, berupa pengurangan. Nah, menjadi sigma ya. Tadi kan dia N plus 3 plus 9 ya. 3 plus 9 berapa? 12. Maka menjadi N plus 12 dikuadratkan. Nah, untuk N-nya ini dari 0 sampai 4-nya. Lihat di ruas sebelumnya ya. 3 min 3 berarti 0, 7 min 3 berarti 4 ya. Nah, kita jabarkan N-nya berjalan dari 0 hingga 4. Artinya N-nya diganti dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Dimasukkan ke fungsinya. 0 plus 12 dikuadratkan, ditambah 1 plus 12 dikuadratkan, ditambah 2 plus 12 dikuadratkan, ditambah 3 plus 12 dikuadratkan, ditambah 4 plus 12 dikuadratkan ya. Kita sederhanakan menjadi 12 kuadrat ditambah 13 kuadrat ditambah 14 kuadrat ditambah 15 kuadrat ditambah 16 kuadrat ya. Lanjut ke contoh yang kedua ya. Nah, sigma dari 2K min 5 dikuadratkan dengan K-nya dari minus 1 sampai 3 sama dengan sigma dari 2 dalam kurung K minus 2 dikurangi 5 dikuadratkan dengan K-nya dari min 1 plus 2 sampai 3 plus 2. Nah, kita
Kita lihat ya penjelasannya. Jadi batas bawah aslinya -1. Dia ditambah 2, kemudian batas bawahnya tadi berubah menjadi -1 plus 2. Batas atasnya dari 3. Dia juga ditambah 2, kemudian batas atasnya berubah menjadi 3 plus 2. Nah, jadi dilihat kan batas bawah dan atasnya kita tambah 2 ya. Tadi kalau melihat kesimpulan dari contoh sebelumnya, jika batas atas dan bawah kita tambah 2, pasti nanti fungsinya diapakan? Dikurangi 2 ya, kebalikannya. Bilangannya tetap, cuman operasinya aja yang dibalik ya. Nah, aslinya fungsinya di sini variabelnya K ya. Nah, K-nya ini berarti nanti dikurangi 2 menjadi K-2 ya kan. Jadi batasnya yang di kuning-kuning ini plus 2, maka fungsinya yang di biru-biru ini menjadi -2. Nah, lalu kita kalikan pelangi ya, 2 dikali K dan 2 dikali -2 ya. 2 dikali K 2K, 2 dikali -2 -4. Jadi sigma 2K-4 -5 dikuadratkan dengan K-nya dari 1 sampai 5. 1 berasal dari -2 ditambah 1, 5 berasal dari 3 ditambah 2 ya, kita sederhanakan. Menjadi sigma ya. Nah, tadi kan ini 2K-nya berarti tetap. Terus -4 -5 adalah -9. Menjadi sigma 2K-9 dikuadratkan dengan K-nya dari 1 sampai 5 ya. K-nya dari 1 sampai 5. Berarti dari 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, disubstitusi dengan itu. Menjadi 2 kali 1 dikurangi 9 dikuadratkan. Ditambah 2 dikali 2 dikurangi 9 dikuadratkan. Ditambah 2 kali 3 dikurangi 9 dikuadratkan. Ditambah 2 kali 4 dikurangi 9 dikuadratkan. Ditambah 2 kali 5 dikurangi 9 dikuadratkan ya. Disederhanakan menjadi -7 kuadrat. Ditambah -5 kuadrat. Ditambah -3 kuadrat. Ditambah -1 kuadrat. Ditambah 1 kuadrat ya. Dijabarkan sendiri ya dari ini tadi ya. Misalnya nih tadi kan 2 kali 1 berarti 2 ya. 2 dikurangi 9 berapa? -7 untuk yang suku pertama ya. Yang selanjutnya bisa dijabarkan ya. Oke. Tadi adalah sifat-sifat notasi sigma dan beberapa contoh penjumlahan beberapa contoh mengubah dari notasi sigma menjadi penjumlahan biasa. Contoh yang selanjutnya adalah mengubah dari penjumlahan biasa menjadi notasi sigma. Jadi contoh ini kebalikan dengan contoh-contoh yang sebelumnya tadi ya. Contohnya, silakan tuliskan penjumlahan biasa berikut menjadi notasi sigma, yaitu 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13 ditambah 16 ditambah 19 ya. Jawabnya adalah, nah tadi kan penjumlahannya ini ya, 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13 tambah 16 tambah 19. Nah, apakah deret aritmatika atau deret geometri? Nah, coba dilihat. Dari 1 menjadi 4, dari 4 menjadi 7, dari 7 menjadi 10, dari 10 menjadi 13, dari 13 menjadi 16, dari 16 menjadi 19. Coba diapakan? Apa yang terjadi? Dari 1 jadi 4 berarti diapakan? Ditambah 3. 4 jadi 7 diapakan? Ditambah 3 juga. Ditambah 3 juga. Dari 7 jadi 10 diapakan? Ditambah 3 juga. Ya kan? Dan seterusnya ditambah 3 terus ya. Maka dari itu bisa kita simpulkan kalau ini adalah deret aritmatika ya. Karena dia ditambahkan 3 dan seterusnya ya. Nah, jika kita mengingat kembali deret aritmatika yang sebenarnya pernah kalian pelajari saat SMP, aritmatika dengan B adalah beda bisa dihitung dengan UN dikurangi UN-1 ya. Nah, jika U2 ya berarti dikurangi U1, atau bisa dihitung dengan U3 dikurangi U2 ya. Yang penting rumusnya UN dikurangi UN-1. Berarti kalau U5 dikurangi berapa? Dikurangi U4. Kalau misalnya U10 nih dikurangi berapa? Dikurangi U9 ya. Kemudian ada A alias U1 disebut suku pertama.
N. N adalah banyaknya suku ya. Sementara suku N rumusnya bisa dihitung dengan UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali B ya. Nah, perhatikan soal yang tadi 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13 tambah 16 tambah 19 ya. 1 adalah U1 atau suku pertama, 4 adalah U2 atau suku kedua, 7 adalah U3 atau suku ketiga, 10 adalah U4 atau suku keempat, 13 adalah U5, 16 U6, 19 U7 ya. Berarti sukunya ada berapa? Ada 7 karena di sini sampai U7 ya. Banyak sukunya berarti ada 7. Nah, untuk A atau U1 nilainya adalah 1 ya. Sesuai ya, U1-nya 1 ya. Nah, suku pertamanya kan dia bernilai 1 ya. B, nah B bisa dihitung, misal kita pakai rumus yang U2 dikurangi U1, U2 nya berapa tadi? 4, U1 nya berapa tadi? 1, berarti 4 min 1 sama dengan 3 ya. Kemudian N nya ada 7, banyaknya suku ada 7 suku, karena di sini dari U1 hingga U7 ya. Kemudian kita hitung UN dengan rumus A plus N min 1 kali B, hanya kita substitusi dengan 1, nanti N-nya nggak perlu kita ganti ya, jangan diganti, tetap N. Sementara B-nya kita ganti dengan 3 ya. Nah, A-nya diganti dengan 1, berarti 1 ditambah N-1 dikali 3 ya. Jadi 1 ditambah, nah ini N-1 dikali 3, jangan lupa dikalikan pelangi ya, nanti N dikalikan 3, lalu min 1 dikalikan 3. Hasilnya 1 ditambah 3N-3 sama dengan, nah 1 dikurangi 3 kan minus 2, maka 3N minus 2. Nah, kenapa nih N-nya nggak kita ganti? Ya karena memang kita cari rumus umumnya. Jadi kalau kita substitusi N-nya dengan 7, nanti nggak ketemu rumus umumnya, langsung ketemu hasil suku terakhirnya nanti ya. Jadi N-nya jangan diganti ya. Jadi notasi sigma dari penjumlahan berikut adalah sigma dari 3N min 2 dengan, oh maaf ya, ini harusnya bukan I ya, tapi N ya. Jadi sigma dari 3N min 2 dengan N-nya dari 1 sampai 7 ya. I-nya itu 1 dari sini ya, suku pertama. Batas bawahnya 1, sementara batas atasnya adalah 7. Dari mana? Nih, dari N sama dengan 7 ya, ada 7 suku atau suku terakhirnya adalah suku ke-7 ya. Kemudian 3N min 2 dari mana? Dari rumus UN tadi.